Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Canika Sumara dengan NPM 22156626 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi register sebagai tugas postes praktikum judul 3 Lab Teknik Digital. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Register adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Register dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data apapun seperti urutan bit atau karakter individual. Berdasarkan pilihan input dan outputnya, register dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, parallel in, parallel out atau PIPO, serial in, serial out atau SIPO, parallel in, serial out atau PISO, dan serial in, parallel out atau PIPO. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu bahwa ada dua cara untuk memasukkan data ke dalam register dan ada dua cara pula untuk membaca data itu kembali. Nah, kedua metode tersebut adalah seri dan paralel. Pada paralel, seluruh tahapan pada register dibebani data secara serempak atau keluarannya dibaca secara serempak pula. Nah, kemudian pada operasi serial, bilangan binernya dimasukkan secara sekuensial atau berurutan, bit demi bit ke salah satu ujung register dan digeser sepanjang register tersebut sampai seluruh tahapan register terisi. Selanjutnya langsung saja kita bahas ke tipe-tipe register, dimulai dari PIPO. Nah, langsung aja ke Proteus. Jadi ini tampilan dari rangkaian PIPO. Inputannya di sini secara paralel atau secara serentak. Begitu pula dengan outputnya pula paralel. Nah, langsung saja kita coba untuk menginputkan suatu desimal. Di sini saya memakai angka 8, yang mana bentuk desimalnya adalah 001 bila dibaca dari kanan. Nah, di sini langsung aja kita inputkan dari kiri dan hasilnya adalah 0001. Cara kerjanya adalah apabila inputannya 1, maka akan mengeluarkan key sama dengan 1 karena ini menggunakan D flip flop, dan kemudian output akhirnya adalah 1. Nah, kemudian ketika clocknya merah namun inputannya 0, input yang akan dikeluarkan adalah inputan key yang mana 0. Selanjutnya sama halnya dengan sebelumnya, ketika clocknya merah namun inputannya 0, input yang akan dikeluarkan adalah inputan key yang mana 0. Nah, di sini yang terakhir itu juga sama, jika clocknya merah tetapi inputnya 0, maka inputnya akan dikeluarkan adalah 0. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, hal ini tuh dikarenakan yang mengambil peran outputannya adalah key saja, sedangkan key aksen tidak digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian SISO. SISO di sini adalah ketika inputan dimasukkan akan diproses secara berurutan dan output yang dikeluarkan pun akan secara berurutan atau bisa disebut seri. Nah, di sini saya memakai logic probe agar terlihat proses dari rangkaian ini. Karena jika menggunakan clock akan terlalu cepat sehingga sinyalnya itu sulit untuk ditangkap. Nah, inputannya di sini masih menggunakan desimal yang sama, yaitu 001 atau angka 8 atau bentuk desimal dari 8. Nah, di sini pertama adalah 1. Nah, clocknya dalam kondisi high. Di sini akan menyimpan data 1 pada D flip flop. Jika di sini di-nolkan, tetap menyimpan output dan akan masuk ke flip flop selanjutnya, yaitu 1. Kemudian 0, kemudian 1 high dari clock. Nah, dia akan berpindah kembali ke selanjutnya. Kemudian kita akan kembali jalankan logic probe-nya dan output akan kembali berpindah sampai ke 0 terakhir. Nah, di sini akan keluar pada output yaitu 1, di mana ini berurutan, yaitu
yang tadi kita lihat, dia menghasilkan output 0 ketika inputnya 1 baru dimasukkan, kemudian menghasilkan input 0 kembali ketika 1 berada di flip-flop kedua, dan menghasilkan 0 kembali ketika 1 berada di flip-flop ketiga. Dan yang terakhir, dia akan menghasilkan 1 ketika 1 berada di flip-flop terakhir. Maka hasilnya valid, outputnya adalah 001. Kemudian ada pisau parallel in serial out, yang mana di sini outputnya secara paralel. Pisau di sini bisa dilihat pada inputan ini tuh sebenarnya tidak termasuk dari inputan, yang mana ini merupakan switch yang digunakan sebagai trigger. Dan inputan sebenarnya itu ada 4, yaitu di bagian sebelah sini, ini, sebelah sini, dan di sini. Nah, di sini langsung aja kita inputin kembali 0001 atau desimal dari 8. Prosesnya adalah ketika switchnya off maka akan masuk menjadi 0, dan di sini akan masuk ke gerbang N, maka hasilnya 0. Nah, dia flip-flop pertama menyimpan nilai 1. Nah, di sini akan menjadi 0, maka inputannya di sini akan menjadi 0. Namun, ini di-OR-kan maka akan membutuhkan inputan 1 lagi. Nah, di sini tidak menyimpan nilai 0. Dan akan mengeluarkan output 0 dan masuk ke gerbang selanjutnya. Karena ini N, maka tetap 0. Nah, di sini inputan ketiga adalah 0, masuk ke gerbang N jadi 0, kemudian di-OR-kan, dan di flip-flopnya akan menyimpan nilai 0. Dan beralih ke inputan selanjutnya, dan di-N-kan menjadi 0 dan di-OR-kan menjadi 0. Kemudian di sini 0 dengan 1 tetap 0 karena N, dan 0 di-OR-kan akan tetap 0, dan hasilnya output akhirnya adalah 0, sehingga outputnya adalah 0001. Nah, itulah hasil validnya atau hasil terakhirnya. Nah, rangkaian selanjutnya adalah SIPO serial in. Di sini masuknya adalah 1, dan parallel out masuknya secara serentak. Di sini clock-nya saya ganti secara manual agar prosesnya mudah terlihat. Nah, di sini saya memakai desimal yang sama, yaitu 0001. Nah, pertama-tama kita masukkan 1, kita nyalakan switch-nya, maka key-nya akan masuk ke key 1. Kemudian kita ubah inputnya menjadi 0, dan kemudian satunya akan bergeser ke key 2. Kita masukkan lagi 0, maka satunya akan bergeser ke key 3. Dan sampai pada input 1 akan di key 4 dan menghasilkan output 0, 0, 0, dan 1. Sekian video penjelasan dari saya mengenai register. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.